Pembukaan bioskop atau penerapan sekolah tatap muka? Sekolah tatap muka. Perluasan Ancol atau kesejahteraan nelayan? Kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan. Udah mulai agak susah nih, baru dua. BTP atau Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Waalaikumsalam. lagi ke channel ini. Di channel apa nih? Advokasi by MTZ. Channelnya anggota Dewan DPRD DKI Jakarta untuk menyapa teman-teman warga di DKI Jakarta. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mas Khalid, Ustaz Taufik. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Baik ya? Baik, luar biasa. Waduh, luar biasa. Oke nih, kemarin kita udah panjang banget ngobrol, mudah-mudahan teman-teman inform ya sama informasi yang kemarin kita sampaikan ke publik gitu ya tentang 1 tahun perjalanan Alek kita di Dewan, di Kebun Sirih, di DPRD DKI Jakarta. Apa selanjutnya nih, Ustaz? Nah, Ada nggak nih rencana Ustadz fokus kemana atau pasca kemarin kita sebenarnya kan di kantor juga kemarin checkpointnya adalah kita paripurna ya, paripurna pertanggungjawaban APBD 2019. Ada berita apa lagi tuh setelah paripurna tersebut? Tahun kedua berarti ya. Tahun kedua, betul. dari ke periode DPRD 2019-2024. Ini karena ada COVID ya, jadi memang saya harus fokus pada bagaimana supaya Jakarta terbebas dari COVID secepat-cepatnya. Gitu ya. Jadi mungkin misalnya kalau di Komisi B adalah pengaturan transportasi, ya, karena Dinas Perhubungan ada di kita, kemudian juga pariwisata, ya, termasuk bus Transjakarta atau kemudian sinema, bioskop dan lain-lain. Itu harus diatur lagi seperti apa supaya meminimalkan penularan COVID. Yang kedua adalah ini ada satu kebanggaan Jakarta sebenarnya untuk Komisi B, yaitu pembangunan Jakarta International Stadium, ya, yang dulu disebut sebagai BMU ya. BMW. Nah, Stadion BMW itu luar biasa Jakarta sudah membuat, dan kemarin dia memenangkan Habibie Award ya untuk pemakaian teknologi dalam membangun gedung. Ya. Itu mau tidak mau harus jadi ya, bukan mau ya, artinya itu sebenarnya kebanggaan kita semua kalau kita punya stadion itu. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah ya memang terus memperbaiki ya hubungan kita kepada masyarakat. Maksudnya gini, ini tadi COVID itu masalah kesehatannya, dan ini sekarang masalah ekonominya, bahwa di tahun berikutnya ini ya pendampingan kita dari DPRD terhadap masyarakat supaya ekonomi stabil atau ekonomi masyarakat itu kuat, maka itu harus didahulukan. Jadi bagaimana UMKM harus dihidupkan, izin-izinnya, dan kemudian juga sumber-sumber baru dari pendapatan masyarakat, ya, misalnya seperti yang kemarin kita sudah lakukan ya, tentang bagaimana ketahanan pangan, bisa melihara ikan sendiri, atau kemudian ada hidroponik dan lain-lain. Ya, jadi 3 itu. 3 yang bakal Ustadz atau akan Ustadz kawal nih 1 tahun penuh ke depannya. Di luar mungkin nanti ada perkembangan isu mungkin Ustadz ya. Pasti ini kan dinamis ya. Tapi kalau misalnya tadi tujuan yang pertama itu emang semuanya itu targetnya penanganan COVID dulu semuanya ya, pasti ya. Iya. Karena ini ternyata sangat mempengaruhi semua sektor ya. Jadi bagaimana kesehatan masyarakat, ya kita nggak bisa nih satu demi satu warga meninggal kemudian kita ketularan semua. Itu harus dicegah ya. Pertama itu harus dihilangkan, gimana caranya sebelum mendapat vaksin. Kalaupun nanti udah dapat vaksin, itu vaksinnya distribusinya dan ininya juga harus dipikirkan. Gitu ya. Jadi fokus ke pekerjaan di Komisi B bidang perekonomian dari berbagai topik. Ternyata Ustadz pengen kawal 3 itu ya. Tapi Ustadz kalau boleh gitu ya, izin bicara di publik di forum ini gitu kan ya. Kan kita juga sebenarnya ada informasi duka juga Ustadz ya. Nah itu ke depan gimana tuh strateginya atau tindak lanjutnya dari fraksi gitu Ustadz? PKS ya? Untuk PKS. Ya, jadi saya juga dalam kesempatan ini menyatakan kedukaan yang dalam ya atas wafatnya dalam 1 bulan 2 ya. Ada Ustadz Dhani Anwar dan kemudian Ustazah kemarin
baru saja Umi Kulsum. Dua-duanya teman saya di PKS, fraksi PKS, dan dua-duanya mereka adalah orang baik, bahkan sangat baik gitu ya. Saya kewalahan untuk menerima kebaikan mereka berdua. Ustadz Dani Anwar itu lokasinya atau ruangannya di depan ruang saya, kalau Ustazah Umi Kulsum di sebelah kanan. Persis tetangga satu. Tetangga. Jadi setiap hari misalnya Umi Kulsum tuh membawa makanan apa saja ya. Bahkan beliau kalau keluar negeri karena beliau pengusaha travel umroh ya sebelum COVID, kalau pulang umroh tuh pasti membawa oleh-oleh entah minyak wangi atau air zam-zam atau kacang-kacangan, minyak zaitun dan seterusnya. Ternyata bukan hanya kepada saya atau teman-teman DPRD, tapi ternyata kepada seluruh masyarakat. Kalau Ustadz Dani Anwar tuh sering mengajak diskusi dan diskusi mendalam ya, sangat mencerminkan beliau sebagai seorang politikus yang handal dan kemudian punya visi dan seorang religius ya, seorang yang mementingkan agamanya. Kita sangat kehilangan dan ya memang takdir ya, kita tidak bisa menyalahi takdir, tapi kedepannya insya Allah kita harus lebih menjaga kesehatannya. Kemarin memang harus medical check up semua dan hidup sehat dan seterusnya, itu insya Allah kita akan tekankan untuk selanjutnya. Sip. Nanti tapi untuk regulasi kan ada penggantinya pasti ya? Yeah. Nah kalau di PKS itu gimana sih regulasi penggantian dari anggota dewan gitu, bagaimana sistemnya? Kita sistemnya adalah ya seadil-adilnya ya. Jadi kemarin ini hasil dari Pileg tahun 2019 itu yang kita lihat ya. Jadi untuk di dapilnya Ustadz Dani Anwar, suara ketiga adalah Ibu Israyani ya. Jadi beliau yang kemarin sudah diputuskan di fraksi ya, beliau akan menggantikan Ustadz Dani Anwar. Sedangkan di dapil 6, dapilnya Ibu Umi Kulsum itu suara ketiga adalah Ustadz Karyatin Subiantoro. Dan kemarin juga sudah disebutkan. Jadi ya, tapi ada proses prosedur ya. Maksudnya kita mendaftar ke Mendagri dulu, mengajukan ke DPR dan seterusnya ya. Jadi baru kemudian mereka berdua bisa. Tapi ada kemungkinan ditolak, misalnya kita mengajukan tadi Ustadz Karyatin dan Ustadz Bu Israyani, itu kalau misalnya itu ditolak enggak? Saya rasa enggak bisa ditolak ya ke peraturan Mendagri ini. Karena kalau dari segi suara juga tidak jauh ya, jadi aman. Maksudnya bukan kemudian ada dua orang yang menempati posisi 3. Jadi kalau penolakan biasanya kan dari kandidat lain yang merasa lebih berhak gitu ya. Tapi insya Allah apalagi PKS ya, insya Allah semuanya clear. Ya. Berarti bukan dari sistem Dewan Syariah kan, kalau PKS ini ada nih Dewan Syariahnya, tapi bukan dari situ ya? Itu udah duluan ya. Jadi 10 setiap dapil kan ada 10 ya, atau 10 ada yang 12 juga. 10 calon anggota legislatif itu sudah di screening ya oleh Dewan Syariah ya. Dan ini orang-orang yang bisa mengemban tugas sebagai dai di parlemen. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, prosesnya cepat ternyata, nggak lama. Karena akhirnya ini akan sangat berhubungan sekali sama formasi baru saat ya. Formasi baru 16 alek harus bekerja lagi di tahun keduanya DPRD DKI Jakarta fraksi PKS khususnya. Berat sih Bang. Bismillah saat ya. Dari 3 fokus tadi, mudah-mudahan dengan adanya formasi baru ini jadi saling makin solid, makin kompak dan makin mantap lah berkhidmatnya gitu saat ya. Insya Allah ya, kita upayakan. Saya nggak bisa nunggu nih. Sudah kangen kantor. Sekarang masih nggak boleh ke kantor. Masih nggak boleh ke kantor. Iya. Jadi itu nggak boleh ke kantor sama sekali gitu atau? Enggak. Kita sih di lantai kita ya. Ya jadi kemarin sebenarnya sudah terbuka, tapi kemudian untuk menjaga ya di fraksi PKS itu kita masih tutup ya. Sebenarnya nggak tutup, bisa datang, tapi kemudian dengan perjanjian dengan segala macam prosedur ya. Artinya belum kembali normal seperti biasa. Nanti mungkin setelah 1 minggu atau berapa ya sudah semuanya clear, disinfektan dan lain-lain, itu insya Allah kita akan mulai lagi. Nih gue mau nanya rapid question nih. Boleh ya, udah boleh. Nih, jadi kita mau bukan rapid test ya? Bukan rapid test, udah lulus. Soal rapid test sudah. Kalau ini hasilnya harusnya reaktif. Ini hasilnya reaktif. Iya, harusnya reaktif. Kalau reaktif beda. Jadi nanti rapid question ini saya akan nanya beberapa pertanyaan pilihan yang mana Ustadz memilih
mana yang dipilih nih antara dua pilihan tersebut? Iya. Dia jawabnya kalau bisa cepet ya, Ustaz ya. Harus Oke. cepat. Jadi makanya rapid kan. Nggak boleh dua-duanya atau tidak? Pilih satu. Tidak dua-duanya bisa. Itu tidak, harus satu, Ustaz. Harus dipilih satu. Oke, yang pertama, Ustaz. Ya, udah siap, ada itu. Nggak pakai Alarm. stopwatch. Alarm. Kita bukan main catur, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Pembukaan bioskop atau penerapan sekolah tatap muka? Sekolah tatap muka. Tatap muka. Yang kedua, perluasan Ancol atau kesejahteraan nelayan? Kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan. Udah mulai agak susah nih, baru dua. Oke. Yang ketiga, membangun perekonomian atau menunjang fasilitas kesehatan? Menunjang fasilitas kesehatan. Oke. Oke. Tiga itu, Ustaz. Tadi udah tiga nih, ada yang setan. Bisa jelasin nggak, Ustaz? Cuma tiga. Cuma tiga aja, Ustaz. Kan tadi kan bukan fokusnya cuma tiga, Ustaz. Cuma tiga, Ustaz. Makin Karena banyak. nanti kita mau nagih, Ustaz. Tadi Ustaz udah milih soalnya. Iya. Kalau tagihannya banyak, repot. Coba dijelasin, Ustaz. Ya. Yang pertama tadi. Yang pertama, pembukaan bioskop atau sekolah. Pembukaan sekolah dengan protokol COVID yang baik ya, karena kalau bioskop kan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier ya. Tersier. Tersier ya. Nah, artinya orang ke bioskop sekarang YouTube atau apa kan lebih sudah sangat sangat mengentertain ya, sangat menghibur. Jadi adapun sekolah itu udah banyak sekali orang tua yang komplain karena nggak sanggup mendidik anaknya. Tapi mungkin itu bisa di ini ya. Artinya orang tua kok begitu. Tapi terutama dari segi biaya ya. Ternyata sekolah di rumah dengan online harus beli pulsa, harus punya handphone, kemudian banyak ada bahkan yang bapak-bapak mencuri handphone untuk ini. Sedih itu sebenarnya. Pendidikan ya. Artinya kalau bisa itu didahulukan daripada buka bioskop sebenarnya. Ya. Tapi Ustaz, kalau misalnya kita berbicara tentang penularannya, di sekolah itu kan chance penularannya lebih tinggi dibandingkan walaupun dengan protokol ya. Walaupun dengan protokol itu, apalagi anak kecil yang rentan gitu, Ustaz, masih anak kecil. Itu kira-kira gimana sistem protokol ya, Ustaz? Ya, makanya tadi ya. Jadi buka sekolah tapi dengan protokol yang ketat ya. Misalnya kalau protokol itu bisa memang sekolah tetap tatap muka tapi tidak lama-lama, misalnya 3 jam saja atau 2 jam saja, tapi ada interaksi antara guru dengan murid ya. Atau kemudian jamnya juga dibagi ya, jadi artinya kelas 1, 2, 3 misalnya SD ya, kelas 1 dan 2 jam 8 sampai jam 9, jam 10, 9, 10 ya, jam kelas 3 dan 4 dan seterusnya. Ya, selain pakai masker, cuci tangan, pakai face shield, kemudian jaga jarak dan seterusnya. Karena dibandingkan bioskop bioskop datang, terus dampaknya kepada kehidupan kita nggak terlalu ini ya, dibandingkan dengan bagaimana para orang tua itu tidak lagi dibebani dengan biaya beli pulsa untuk ini ya. Lebih dari segmen dampak banyak ke orangnya ya. Iya, dari dampak sosial dan dampak ekonomi itu lebih bagus untuk membuka sekolah lebih dahulu daripada membuka bioskop. Tapi kan Ustaz di bidang perekonomian Ustaz nih. Masa kayaknya beratnya ke sana sih, Ustaz? Untuk menghidupkan untuk menghidupkan ekonomi rakyat bukan dengan buka bioskop. Yang pertama itu kan bukan begitu. Yang pertama ada banyak hal ekonomi yang bisa dihidupkan selain buka bioskop. Tapi menurut gue sih kalau saya boleh juga berpendapat harus ceteris paribus sih, Pak. Maksudnya ketika kondisinya sama-sama ideal gitu loh. Kalau kondisi kayak gini nggak bisa dipilih sebenarnya saat itu, bukan pilihan yang harus ada pilihan, bukan opsi yang harus ada pilihan, sebenarnya sama aja ya. Iya, tadi kan katanya nggak boleh ngambil. Iya, harus pilih dengan catatan gue itu harus ceteris paribus, semuanya dianggap normal, dianggap baik, sedang landai semuanya, dan emang kita tuh tinggal milih yang ini nggak salah, milih yang nggak salah, artinya pilih yang kecil kali ya mudorotnya. Oke, coba dijelaskan dulu sama penonton ceteris paribus apa? Itu maksudnya faktor-faktor yang lainnya itu tidak terlalu mempengaruhi faktor utamanya gitu, Ustaz. Jadi kalau kita ngomongin COVID, contohnya misalnya ya kayak angka ROI-nya nggak di bawah standar UNESCO, gitu ya. Fasilitas kesehatannya sangat-sangat tersedia ketika memang ada tiba-tiba ada gelombang kedua, ada second wave, kayak gitu Ustaz, maksudnya. Jadi artinya kondisinya sama ya, dibandingkan antara ini kondisinya sama. Oke, gitu. Itu cuma menurut gue. Jadi kalau lo jawabnya apa? Bioskop apa sekolah? Sekolah. Sekolah. Karena
bahaya banget ini secara psikis. Sekolah itu hubungannya sama anak-anak, anak-anak hubungan sama masa depan. Mereka juga yang akan jadi tulang punggung ekonomi. Nanti kalau misalnya ada masalah sama yang lanjutin ekonomi kita, bagaimana? Tapi lucu Pak, kalau saya sekolah lagi masa transisi kayak gini, Pak, anak-anak pakai masker kan sekarang tuh ada Hello Kitty, keren itu. Jadi masker inovasi. Kamu lucu tuh, keren yuk. Itu ambiar tuh Ustaz. Itu peluang UMKM-nya Ustaz ya. Mungkin itu jadi peluang UMKM-nya. Iya. Itu jadi ekonominya maju tuh. Oke, maju deh. Jual masker sama face shield. Akhirnya face shield sekarang nih Power Ranger gitu loh, Pak. Keren. Ini kayak gimana semua? Waduh. Oke. Yang kedua Ustaz, perluasan Ancol atau kesejahteraan nelayan. Tadi Ustaz bilang kesejahteraan nelayan. Kenapa tuh Ustaz? Kali ini dua-duanya ekonomi nih Ustaz. Iya, yang diutamakan kesejahteraan nelayan dulu. Tapi sebenarnya perluasan Ancol itu dalam rangka itu loh. Dalam rangka apa Ustaz? Jadi yang dimaksud dengan perluasan Ancol adalah bagaimana itu ada tanah yang bukan tanah laut ya, laut yang ada di reklamasi pantai ya, itu diuruk ya dengan tanah dari sungai-sungai yang mau dikeruk untuk menghilangkan banjir, kemudian dari dari terowongan-terowongan MRT ya, yang juga tanahnya harus dibuang, itu ditaruh situ. Dan kemudian ketika sudah jadi nanti untuk apa? Ya, itu salah satunya misalnya untuk pantai publik ya, pantai gratis untuk rakyat ya. Kemudian juga ada di situ ada Museum Rasulullah. Nah, kemudian perluasan arena yang lain. Arena Dufan. Tapi juga setelah presentasi dari Dirut Ancol kemarin, kita melihat bahwa itu di tempat yang memang tidak ada nelayan. Jadi nelayan itu terdampak tidak bermain di situ, di laut yang situ. Artinya saya melihat bahwa mereka sudah memikirkan segala sesuatunya untuk perluasan Ancol yang direncanakan ya dari Komisi B. Itu urusannya Komisi B. Berarti Ustaz lebih condong ke perluasan Ancol dibandingin kesejahteraan nelayan. Ya, maksudnya tadi perluasan Ancol itu sesuatu yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan nelayan. Oh, gitu. Artinya kesejahteraan nelayan ya memang harus didahulukan. Ya, artinya kalau misalnya memang ada dana APBD atau apa ya untuk sana. Tapi kemudian kalau dikatakan perluasan Ancol nanti akan menurunkan kesejahteraan nelayan, itu jadi nggak berhubungan. Bahkan banyak tuh yang protes kayak nelayan, jangan ada perluasan Ancol, dan makan kita, atau bahkan juga ada kayak kelompok masyarakat yang menjelaskan kalau misalnya perluasan Ancol itu dia ngasih punya data sendiri nih, yang katanya yang Ancol datanya bohong. Ini kalau data itu memang menentukan bisa perang data ya, data bisa dicari. Iya, atau mungkin komunikasi edukasi ketenelayannya mungkin kurang juga kali Ustaz. Jadi komunikasi kita memberitahu kalau misalkan nggak ada dampaknya nelayannya. Nelayan kan berpikir gitu aja, diperluas nanti kita nggak bisa berlaut lagi. Jadi harusnya ada komunikatifnya juga kali Ustaz ya. Ya mungkin komunikasi yang harus diinginkan ya, bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kehidupan nelayan dengan perluasan Ancol. Sejauh ini memang udah ada yang advokasi sebenarnya ke kantor SUT mempertanyakan itu. Nelayan udah ada. Gitu, diterima sama pimpinan tentunya. Ya, dijelaskan itu, makanya komunikasinya memang kalau di fraksi PKS ya setiap Selasa kita buka ya. Tapi sekarang lagi libur dulu. Kan ditutup juga kan juga, iya. Oke, tadi yang kedua udah, yang ketiga Ustaz, perekonomian atau kesehatan. Ya kan? Ustaz milih kesehatan. Oke. Kenapa tuh Ustaz? Untuk menghidupkan ekonomi perusahaan. Nggak bisa kalau sakit ya. Jadi emang kesehatan, tetap kesehatan ya. Kesehatan. Nah, ya. Tapi kan sekarang ada juga yang bilang kesehatan itu dijadikan ekonomi. Bahkan ada yang bilang justru ini dibuat karena untuk menaikkan harga fasilitas kesehatan macam-macam. Itu benar nggak tuh Ustaz? Oh, jadinya ya misalnya suruh rapid test atau penjualan masker lah, penjualan sanitizer. Nanti kita akan bahas sama dokter ya. Oh iya, oke. FYI, kita nanti di next session itu kita bakal undang dokter Irin Ustaz ya. Iya. Iya, jadi kita bakal nanya tentang terkait COVID-19 itu gimana. Tadi update di Jakarta. Di Jakarta. Gitu. Ini mohon maaf nih, dia data-data yang kayak gitu ya, nonton bacaannya lampu kuning kali kayaknya ya. Jadi gitu, Seth. Coba Anda buka timeline Instagram Anda. Di situ nanti bakal muncul ada kemarin fotonya Netgeo kan. Itu ada yang foto katanya itu bohongan atau beneran. Itu kita nggak tahu. Nanti besok kita bahas juga tuh. Itu kita bahas juga. Ini juga sebagai pendahuluan untuk itu ya, akan datang ya. Kalau akan datang adalah tentang tentang COVID kesehatan di Jakarta. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz? Ya.
BTP atau Anies Baswedan? Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan, Ustaz? Untuk sekarang Anies Baswedan. Maksudnya milih apanya nih? BTP sebagai komisaris Pertamina, oke. Kalau gubernur Anies Baswedan. Ini kita ngobrol tentang apanya gubernurnya, pas kemarin gubernurnya. Di masa BTP, Ustaz kan belum DPRD ya, belum anggota ya, belum. Tapi kan kita bisa ngeliat kinerja gimana gitu, Ustaz. Ada yang bilang dia itu tegas, ada yang bilang itu dia meredus korupsi di Dewan Jakarta. Nah, dibandingin sama Anies, Ustaz milih mana? Lebih condong ke Anies atau ke BTP-nya? Milih dalam arti apa? Menjadi gubernur? Menjadi gubernur. Gubernur mana yang lebih baik itu maksudnya? Iya, performa mungkin. Performa. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Oke. Itu maksudnya ya. Aman banget, Bos, jawabannya, Bos. Aman. Ya. Jadi dari segi apa namanya? Kalau dari segi DPRD ya atau dari segi ini dulu ya, dari segi apa Jakartanya, pembawa Jakarta ya saya lihat ketika zaman BTP pun ya zaman Pak Ahok itu banyak ya yang positifnya ya. Artinya ketika kemudian kita lihat karena dia galak atau kuat ya, dalam pembersihan itu diakui bahwa pungli di kantor-kantor kelurahan atau itu habis semua ya. Nah, tapi kemudian ya ada walaupun kemudian ada beberapa hal yang apa namanya yang tidak disukai ya terutama untuk anggota dewan adalah memang cara komunikasinya ya. Komunikasi ke publik maupun komunikasi kepada terutama ya kepada dewan. Ya, jadi kalau ke publik itu kan secara pendidikan kurang bagus banget ya waktu zaman apalagi saya sebagai pendidik, sebagai guru gitu kan, artinya nggak perlu dengar. Suara dari seorang Alek. Nah, komunikasi ke dewannya juga begitu ya, artinya dewan disebut sebagai apalah gitu ya. Nah, itu yang menjadi kekuatan Anies ya. Anies Baswedan dalam berkata-kata itu pandai ya menyusun, walaupun juga visinya juga baik ya, walaupun ada kekurangannya mungkin ya di segi tidak setegas Ahok ketika memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi kota. Tapi kan Anies juga banyak positif kan? Iya, banyak positif COVID maksudnya. Tadi saya positif COVID. Tadi kan saya pilih Anies. Ya pada saat ini kalau saya sih terus terang aja ya bahwa memang di Jakarta memang saat ini banyak gitu ya, maksudnya diketahui banyak yang tertular COVID, apakah dia OTP, OTG atau yang pasiennya gitu ya. Memang salah satunya adalah karena banyak apa namanya PCR atau kemudian tes-tes yang dilakukan di Jakarta sehingga banyak sekali, sehingga kemudian kelihatan banyak. Tapi kita harus akui bahwa itu memang banyak gitu ya, sehingga kita bisa waspada, bisa hati-hati, bisa mengambil cara supaya ini dikurangi. Ya. Tapi itu berarti memang positif dari Anies Baswedan juga, Ustaz ya? Apanya tuh? Iya, kita mau bikin PCR-nya lebih banyak, kan lebih tinggi daripada standar yang diterapkan WHO kan, Ustaz, kalau dari Anies yang buat ya. Sangat lebih besar daripada yang lainnya bahkan, maksudnya dibandingkan dengan provinsi lain itu Jakarta itu jauh lebih banyak daripada yang dilakukan di daerah-daerah gitu. Oke. Tapi tadi ada yang menarik, Ustaz. Tadi dia berbicara tentang Ahok yang BTP, dia nggak suka dipanggil Ahok sekarang, Ustaz. Gitu ya. Suka dipanggil BTP. karena A itu di bahasa Cinanya itu tidak, Ahok itu belajar. Jadi kalau Ahok tidak belajar. Tapi serius. Tapi kemarin waktu di Najwa, Shihab dia mau aja. Apa-apa ya. Iya, karena sudah terlanjur juga nggak sih? Karena katanya lebih akrab dipanggil ko Ahok. Nggak apa-apa, biarin aja kata dia. Nggak apa-apa, biarin aja. Iya, tadi Ahok BTP itu dia tadi bisa bilang katanya dari segi komunikasi tidak bagus dan Anies lebih bagus gitu saja. Itu kan dari satu segmen. Tapi kalau misalnya kita bicara masalah komunikasi, Anies ini kan dia pernah jadi direktur di kampus Paramadina, dia pernah jadi dosen. Pasti dong akan berbeda dengan Ahok yang basicnya adalah orang geologi, bisnismen juga ya, bisnismen juga. Tentu beda banget, beda tuh Ustaz ininya, apa sih dari pembawaannya juga, wataknya. Nggak mungkin dong Anies yang udah jadi dosen besar, yang udah pernah jadi direktur, komunikasinya jelek gitu kan. Tapi bisa dibilang equal juga dong Ustaz kalau bilang cuma di wataknya aja.
atau ada segmen lainnya lagi yang lebih condong dari Anies? Ya, dia lebih perencanaan itu lebih ini ya, kelihatan lebih jangka panjang dan kemudian mau merangkul semua, kelihatan seperti itu ya. Ya, terlepas dari pro kontra, ada yang merasa bahwa dipinggirkan dan lain-lain. Ya. Tapi kalau Ahok saking tegasnya mungkin jadi banyak sekali orang yang merasa sakit hati, merasa dipinggirkan. Ya, jadi itu kelebihannya dari Anies. Iya. Tapi ada satu yang lebih banyak Ahok nih, Ustaz. Apa tuh? Ahok sudah bikin film, Anies belum. Bos, biasanya orang bikin film itu kalau udah apa? Udah nggak ada. Oh, itu biasanya. Oh, biasanya. Karena itu legacy gitu kan. Iya sih. Ini agak lucu bikin filmnya, kok masih ada gitu. Dia novelnya udah ada, biografinya, filmnya. The main desktop Ahok ya? Satu sih gue mau nanya malah ngomongin masalah performa Pak BTP gitu kan ya. Iya. Kan tadi kata Ustadz bilang karena beliau tegas, jadi agak nurut nih SKP gitu. Lu maunya kalau kerja, nurut karena takut apa nurut karena yang tidak takutin? Nurut karena gaji gede lah. Karena gini bos, kalau gue boleh berpendapat juga, di abad 21 ini gitu ya, kata British Council Ustadz gitu ya, 4 skill yang perlu dimiliki oleh milenial sih sebenarnya Ustadz. Tapi oke lah, itu bisa dimanifestasikan yang datang. Bisa dimanifest ke seluruh kalangan gitu kan ya. Salah satunya adalah itu kolaborasi. Menurut Ustadz mungkin pendapat gue adalah ketika komunikasi publik tidak bagus, berarti ada ruang tertutup buat kolaborasi. Iya sih, benar. Kayak gitu. Jadi something essence juga ya. Betul, menurut gua. Jadi sekarang mana nih yang paling sangat mensupport ruang kolaborasi itu sendiri gitu kan ya. Sekarang udah nggak zaman lagi yang namanya rivalitas gitu. Rivalitas. Nggak ada zaman sekarang. Nah, tentang kolaborasi itu, jadi sebenarnya bukan harus kontradiktifkan atau harus bentur-benturkan ya, bentur antara Anies sama Ahok. Bahkan kemudian menjadi antara Cina dengan Arab. Bukan Arab, Arab Jogja-Jogjaan. Artinya itu bisa memecah bangsa. Gitu. Ya, kita ketika udah memang kemarin yang menang Anies gitu ya, sudah kita semua mendukung lah apa yang dibuatnya. Oke, kalau misalnya ada kritik atau saran silakan ya, masukkan ke DPRD atau ke mana ya. Dan tunggu aja 2024 kalau memang nanti akan mau cari versi yang lain lagi. Tapi kita sama-sama bangsa Indonesia. Keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan Inggris. Ini keturunan mana? Batak kan? Batak bukan. Batak sih masih bangsa Indonesia. Batak Jawa. Kita mantap. Atau mungkin di Pilpres mungkin Ahok lawan Anies bisa nggak, Ustaz? Mau berapa menit lagi kita nih ngobrol masalah itu nih? Oke, kita bicara apa nih selanjutnya Ustadz? Akan fokus bekerja di kebun sirih Pak. Iya, nggak tadi kan intermezzo aja dari pilihan. Nanti lah kita ngobrol di warung kopi sebelah satu. Itu kali ya? Iya, itu kali ya. Buat sesi kali ini teman-teman support terus Alek kita. Pak Ustadz Taufik Zulkifli atau biasa kita sapa Ustadz MTZ gitu ya. Kalau ada kritik yang membangun, beliau sangat terbuka banget. Saya juga sangat terbuka banget. Masuk kritik untuk acara ini ya? Iya. Terus kritik untuk acara ini. Dia punya akun Instagram dan itu postingnya sering banget dibandingin akun-akun lain. Itu dia range itu per hari 1 bisa 3 loh. Wow. Snapgramnya. Betul. Bukan postingannya. Maksudnya berarti itu bisa dipantau kita apa, dan kalau misalnya ada masukan-masukan, kalau emang susah ke kebun sirih, itu bisa DM langsung ke Ustadz. Bahkan ada nomor WA-nya nggak, Ustadz? Ada dong. Di situ ada ya, Ada dong. Ya, itu bisa juga dilihat di akun Instagramnya. Jangan lupa di follow deh akun IG-nya. Mantap. Iya. Kemarin kita habis rapat di luar. Kalau mau tahu rapat kayak gimana juga bisa lihat di story-nya aja tuh. Update live saat itu juga. Kayak gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Taufik juga atas waktunya. Terima kasih buat Mas Solid. Ke gedung. Terima kasih untuk Setia. Parah nih dia nih. Sampai ketemu lagi di selanjutnya di sesi berikutnya Advokasi by MTZ. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat seluruh warga DKI Jakarta khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.